Halo, dengan siapa? Dengan Rahmat. Oh, Rahmat. Sebelumnya saya senang sekali bisa bertemu dengan eh, Anda ya kan. Dalam perjalanan ini, sebelum kita mulai, coba ceritakan sedikit sih tentang dirimu. Oke. Saya itu suka main game, suka baca buku, dan sama saya itu suka cemas loh kalau harus berbicara depan orang banyak, kayak seperti presentasi di kelas gitu. Oh, wow. Kedengarannya kamu orang yang cukup suka berpetualang ya, tapi kayak terlalu menyenangkan ya sih. Yuk kita coba untuk mengenali lebih dalam tentang perasaan cemas itu. Kemudian ceritakan lebih banyak apa yang kamu rasakan saat diminta berbicara di depan umum atau di depan orang banyak. Oke. Rasanya itu kayak hati saya ini berdebar-debar, tangan saya kayak berkeringat. Terus saya juga merasa takut kalau saya salah atau teman-teman saya yang menertawakan saya gitu karena saya salah. Oh, saya ngerti. Itu termasuk reaksi fisik ya, tubuh. Mungkin mulai dari jantung berdebar, kemudian tangan yang gemetar. Itu sangat wajar. Nah, tapi tahukah kamu ya bahwa kita bisa belajar untuk mengontrol itu, walaupun sedikit demi sedikit. Kita akan melakukannya dengan cara menyenangkan. Nah, bagaimana kalau kita mulai dengan teknik pernapasan yang sederhana? Pernapasan ini akan membantu memenangkan tubuhmu loh. Ya, ayo. Oke. Yuk kita coba bersama ya. Cobalah duduk dengan nyaman nih. Dan kita mulai ambil napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik. Tahan sebentar. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Oke. Nah, kamu ngerasa kayak agak tenang gak sih Ya. selama melakukan itu ya? Ya kerasa sih udah mulai tenangan dikit, kayak nggak Hmm. lega lah, lebih lega gitu. Kayak seperti ada yang mengendurkan ketegangan di tubuh saya gitulah. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi teknik pernapasan ini sangat sederhana tapi efektif ya. Satu, buat kita tenang. Kemudian kita bisa mengontrol detak jantung yang berlebih. Kemudian tugas di rumah kamu adalah berlatih pernapasan ini selama 10 sampai 13 menit setiap hari. Coba lakukan di waktu yang tenang, kayak sebelum tidur atau saat kamu merasa tegang. Nah, kita lanjut ke pertemuan kedua ya. Oke, kembali ke pertemuan selanjutnya. Kemudian kita akan membahas ke pertemuan kedua yang kita bahas hari ini, yaitu relaksasi otot progresif dan pengelolaan ketegangan fisik. Nah, bagaimana dengan latihan pernapasan yang kita coba minggu lalu? Sudah sampai mana? Apa terasa manfaatnya seperti apa? Nah, saya tuh sudah merasa mulai lebih tenang lah, trauma lebih tenang, terutama saat saya berbicara depan teman-teman saya itu ya, kayak lebih tenang, lebih nggak panikan amat lah gitu. Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan menambah satu teknik lagi yang sangat membantu, yaitu relaksasi otot progresif nih. Nah, ini akan membantu kita melepaskan ketegangan di tubuh yang sering kali muncul saat kecemasan. Jadi kita akan mulai melatih otot-otot tubuh kita. Siap untuk lakukan itu? Siap. Siap. Haha, iya. Pasti seru nih. Ini semacam latihan otot progresif ya. Yang tubuh ini yang mirip dengan olahraga ringan, tapi tujuannya adalah untuk melepaskan ketegangan. Kita mulai dengan tangan ya. Cobalah untuk meregangkan otot tangan kanan kamu selama 5 detik. Rasakan ketegangannya. Lalu lepaskan perlahan, rasakan perbedaannya. Ayo coba sekarang. Nah, coba kita kayak tegangkan otot tangan, kemudian lepaskan. Ini mencegah untuk kita mengontrol diri kita, baik itu fisik ya. Nah, ini namanya teknik relaksasi otot progresif. Nah, kemudian
Bagaimana rasa setelah tangan kamu? Apakah menjadi rileks sampai seperti apa? Rasanya enak banget sih, kayak tangan saya tuh jadi lebih ringan, seperti ada beban yang hilang aja gitu. Ya, itu dia. Ketegangan yang kita rasakan itu kayak sering halangin kita loh untuk merasa lebih santai gitu. Coba teknik ini juga pada otot-otot lain seperti kayak bahu, kaki ya kan. Nah, setiap kali kamu merasa cemas, lakukan ini dan rasakan bagaimana tubuhmu kayak menjadi nyaman gitu, karena otot-otot progresif itu kita gerakkan. Ini adalah teknik relaksasi otot-otot progresif. Nah, Baiklah, kedengarannya seru itu tuh. ya. Nah, tugas kamu di rumah itu kamu berlatih relaksasi otot progresif ini setiap hari. Pilih waktu yang tepat, misalnya sebelum tidur atau saat merasa stres gitu. Jika bisa, lakukan sambil mendengarkan musik favorit. Kayak contoh remix, apa DJ Funky Remix. Nah, siapa tahu kamu bisa menikmati waktu relaksasi ini. Kalau pungkot boleh. Pun boleh asal tidak terlalu jamet ya. Oh, Nah, kita lanjut ke pertemuan ketiga. Kita akan membahas role play latihan presentasi di depan orang lain gitu ya. Oke, selamat ketemu dengan pertemuan ketiga. Oke, selamat datang di pertemuan ketiga ya. Kamu sudah berlatih pernapasan dan relaksasi otot dengan sangat baik. Hari ini kita akan coba latihan yang lebih menyenangkan lagi, yaitu role play. Kita akan lakukan latihan berbicara di depan orang lain agar untuk menstimulasi presentasi. Siap mencobanya? siap. Kedengarannya seru ya, tapi saya siap walaupun sedikit takut sih. Nah, tenang. Kita akan mulai dengan topik yang mudah. Coba bayangkan, kamu sedang melakukan presentasi singkat tentang sesuatu yang kamu sukai ini. Contohnya seperti kamu punya hobi nih, nah terus atau buku. Nah, saya akan menjadi audien kamu dan kamu bisa berbicara dengan saya selama kurang lebih 5 sampai 10 detik lah untuk bisa mempresentasikan dari apa yang kamu sukai atau hobi kamu. Saya tuh kayak punya hobi. Hobi itu ya main game, baca buku. Tapi kalau kayak main game itu memang karena seru banget main sama teman-teman. Tapi saya memang nggak berani buat ikut ngomong atau ikut ini itu sama teman tuh, nggak cuma ikut main doang. Wow, keren kali bah. Kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan itu? Saya merasa kayak lebih enjoy, lebih tenang, lebih relax gitu. Itu luar biasa. Kamu sudah melangkah jauh. Perasaan cemas itu normal. Dengan latihan, kita bisa menguranginya. Tugas di rumah kamu adalah untuk melakukan role play di rumah dengan teman atau anggota keluarga. Contoh berbicara di depan mereka, lalu diberitahu tentang bagaimana perasaanmu. Nah, setelah pertemuan ini berakhir, nanti kita akan ada sesi pertemuan keempat yang akan membahas paparan bertahap kayak exposure behavior. Ya, sampai ketemu di pertemuan keempat ya. Selamat datang kembali ya untuk di sesi 4 ini. Oke. Ini adalah teknik yang sangat menyenangkan karena kamu akan menghadapi situasi yang menantang secara bertahap. Dimulai dari yang paling mudah. Nah, kita akan melakukannya pelan-pelan. Nah, saya akan mendukung kamu di setiap langkah. Coba mulai dengan berbicara di depan satu orang seperti teman atau anggota keluarga. Setelah kamu merasa nyaman, kita akan lanjut ke kelompok yang lebih besar. Ini seperti naik tangga. Jadi setiap langkah akan lebih mudah. Baik, saya akan mencoba untuk mulai berbicara para teman dekat saya. Nah, perfect. Cobalah. Nah, dari situ saya beritahu ya, bagaimana perasaan setelah setiap kali kamu merasa siap, kita akan lanjut ke tahap berikutnya.
Nah, tugas di rumah kamu adalah terus berlatih teknik paparan bertahap di rumah, berbicara di depan lebih banyak orang, sedikit demi sedikit, dan beritahu saya bagaimana perasaanmu di setiap latihan, ya setiap latihan sesi ya. Kita akan bertemu pertemuan kelima, yaitu evaluasi kemajuan dan penguatan. Selamat datang di pertemuan kelima ya. Senang sekali bisa bertemu kembali ya. Bagaimana rasanya kamu setelah latihan beberapa minggu ini? Rasanya jauh lebih baik sih. Kayak saya sekarang bisa berbicara di depan teman-teman saya tanpa merasa terlalu cemas. Wow, luar biasa. Luar biasa. Kamu benar-benar bekerja keras ya. Dan itu sangat terlihat. Sekarang kita akan mengulang semua teknik dan kamu pelajari pernapasan, relaksasi otot, role play dan paparan terhadap yang bertahap gitu ya. Dengan ini kamu bisa tetap merasa percaya diri saat tampil di depan umum. Nah, itu luar biasa. Kamu telah mencapai banyak hal ya. Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah terus menggunakan teknik-teknik yang kita pelajari selama pertemuan ini. Nah, kemudian setiap kali kamu merasa cemas, kamu bisa menggunakan pernapasan, relaksasi otot, terus latihan paparan untuk menghadapinya. Nah, ya. Sampai jumpa. Sampai. Terima kasih.